Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Lebih 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Jamaah Masjid Baitul Islah, Jamaah Surat Idul Adha 1445 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ikuti pelaksanaan salat Idul Adha dan sekaligus khutbah yang nanti insyaallah Imam beliau Al-Mukarram Yai Haji Qutsaini, khotib
Al-Mukarram Haji Muhammad Nur Salim. Berikut kami sampaikan 4 hal. Satu, yang pertama, jamaah, ada titipan amanah sambutan PJ Bupati Nganjuk pada Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini. Namun demikian, sekali lagi mohon maaf, tidak semua kami bacakan. Tentu hanya kami sampaikan tanpa mengurangi isi dari sambutan beliau yang terhormat PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna SST PMSI, yang pada intinya kami rangkum dalam 3 hal. Satu, yang pertama, bahwa pada kesempatan Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, beliau menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk atas terwujudnya solidaritas sosial yang baik, terjalinnya kerukunan hidup beragama dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah, dan juga sekaligus menghimbau kepada segenap masyarakat warga Nganjuk agar tetap menjaga kesatuan, persatuan, kebersamaan untuk terus mewujudkan Nganjuk bangkit berkah dan barokah. Kemudian yang kedua, kami rangkum bahwa melalui momentum Hari Raya Idul Adha ini diharapkan sebagai edukasi pembelajaran kepada kita semuanya untuk membangun kepribadian dan kepedulian sesama, untuk ikhlas berbagi, serta membangun kualitas sebagai pribadi yang sabar, tahan uji dan tegar dalam menghadapi cobaan kehidupan. Kemudian yang ketiga, lewat kesempatan ini juga beliau mengajak kepada segenap jamaah untuk ikut mendoakan seluruh jamaah haji secara nasional umumnya, khususnya jamaah haji Kabupaten Nganjuk, mudah-mudahan di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, berangkat selamat, di perjalanan selamat, di tempat tujuan selamat, dan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji yang mabrur, insyaallah. Demikian jamaah rangkuman dari 6 halaman dari sambutan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna SST PMSI pada Idul Adha 1445 Hijriah ini. Kemudian yang kedua, para jamaah, kami laporkan bahwa kas masjid kita hingga saat ini tersisa saldo 1.400. Kami maksudkan saldo tersisa 14.954.900 rupiah. Kami ulang, jamaah, kas masjid kita hingga saat ini sejumlah 14.954.900 rupiah. Kemudian yang ketiga, kami laporkan, alhamdulillah, segala puji dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jamaah kita, Idul Adha tahun ini berkorban sapi sebanyak 35 orang. Ada 5 sapi yang akan kita korbankan dari jamaah 35 orang. Kemudian kambing, hingga saat ini ada 19 kambing. Biasanya di dalam pelaksanaan secara beruntun akan bertambah. Kita berharap mudah-mudahan, mohon maaf tidak semuanya kami sebutkan nama-namanya untuk menjaga keriaan. Berharap mudah-mudahan semua amaliyah para jamaah kita ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita yang belum diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan korban, insyaallah mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita rezeki untuk dapat ikut berkorban. Sekaligus kita doakan seluruh jamaah kita, khususnya jamaah haji yang dari Perumnas Candirejo, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang terakhir jamaah, kita semua tahu bahwa sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkah, sunat yang dianjurkan. Namun demikian ada yang lebih penting lagi, bahwa kita punya kewajiban untuk 5 fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau sunnah saja, sunat muakkad sebegini banyak jamaah kita,
tentu lebih penting lagi adalah sholat fardunya. Maka setelah momentum Idul Adha ini, mari bersama-sama kita makmurkan masjid kita. Setidak-tidaknya ruangan dalam ini penuh, karena di dalam sejarah berjamaah kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah kita meluber jamaah yang ada di masjid ini. Maka kesempatan yang berbahagia ini, mari saya ajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama memanfaatkan masjid kita ini sebagai sarana kita, media kita untuk lebih taqarruban ila Allah, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kami para pengurus masjid berupaya, berusaha, berikhtiar bagaimana para jamaah bisa nyaman dalam beribadah dan beribadah dengan nyaman. Sebagai moto kita coba untuk berikan layanan kepada para jamaah, khususnya jamaah subuh. Kita berikan layanan bersih masjidnya, lantainya, lebih-lebih airnya untuk bersuci. Maka sekali lagi para jamaah, di sisa umur kita ini yang kita tidak tahu berapa lama lagi, mari bersama-sama kita manfaatkan masjid kita ini, kita makmurkan bersama masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan niat kita, dan mudah-mudahan semua niat baik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat, maksud kami khutbah Idul Adha pagi ini, tahun ini oleh beliau Al-Mukarram Haji Muhammad Nur Salim, kemudian khotib beliau Al-Mukarram Yai Haji Imam Husaini. Mohon kepada para jamaah, kebalik, mohon maaf. Imam Yai Haji Husaini, khotib Yai Haji Muhammad Nur Salim. Mohon kepada para jamaah untuk merapat, untuk merapatkan softnya, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada para jamaah di belakang yang masih belum mendapatkan tempat untuk bisa berjamaah. As-sholatu jami'ah. Mohon softnya depan yang kosong supaya diisi dan luruskan. Soft yang masih kosong diisi, yang di dalam masih kosong diisi. Saya tunggu sampai softnya merapat dan lurus demi kesempurnaan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat di Idul Adha Ramadan. Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أشهد من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي والله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أصحابكم الله واسمعوا أجر رحمكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة
الأحياء منهم والأموات ويرسم على إقامة الدين رب دم لنا من قبل خير ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini adalah pagi yang mulia. Pagi yang harusnya bagi kita semuanya adalah penuh dengan kegembiraan. Karena kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah, menunaikan ibadah salat Idul Adha yang sangat ditekankan. Kegembiraan ini marilah kita wujudkan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga usia yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan diberikan kepada kita. Dan rasa syukur itu marilah kita wujudkan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada pada hari Nahar, hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma 'alima adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ikhraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa atlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis Hasan rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Karena itulah hari ini amalan mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih hewan kurban. Dan tadi sudah diumumkan cukup banyak hewan kurban yang akan disembelih di masjid kita. Itu artinya cukup banyak dari keluarga-keluarga muslim kita yang mampu melaksanakan kurban pada tahun ini. Mudah-mudahan semua itu dilakukan dalam rangka mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan dan akan dipetik hasilnya nanti di yaumul qiyamah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pelaksanaan ibadah kurban tidak pernah bisa kita lepaskan dari teladan kita baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah Allah utus sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi ujian dengan ujian yang sangat luar biasa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail alaihissalam. Dalam Quran surah Mumtahan ayat keempat Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhir ayat. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Ada banyak sekali sisi-sisi kesolehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim begitu kuat dalam memegang teguh akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Inilah teladan pertama yang harus kita pegang teguh. Bagaimana kita memegang kuat keyakinan kita, akidah kita tentang tauhidullah dan juga dalam rangka menjaga dan melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai perwujudan keyakinan kita
keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, teladan yang Nabi Ibrahim dan keluarganya berikan kepada kita adalah tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal ini tercermin pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri tercinta dan putra tercintanya Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Nabi Ibrahim dan Hajar istrinya, akhirnya beliau meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Hajar pun rela ditinggal di tempat itu. Dan bagaimana pernyataan Nabi Ibrahim yang beliau menyerahkan semuanya kepada Tuhannya dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum tashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dan hari ini kita melihat betapa ketawakalan, ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menitipkan istri dan putra tercintanya hanya kepada Allah. Semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ada seorang pun yang beriman melainkan ada dalam hatinya keinginan untuk hadir di kota Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan, kecintaan hati manusia telah dibuat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari terkabulnya doa beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan ada doa yang kadang menurut kita sulit untuk dinalar. Bagaimana mungkin di tempat yang tandus tidak ada satupun tanam-tanaman di sana, tapi doa Nabi Ibrahim kepada Allah adalah beliau meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan rizki kepada mereka dengan buah-buahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, inilah meneladankan kepada kita betapa pentingnya ketaatan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya dan juga tanpa meninggalkan ikhtiar dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, pelajaran yang sangat penting dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Hari ini kita diperintahkan oleh Allah dengan sunnah muakkadah melalui Rasulnya untuk menjalankan salat Idul Adha, dan ibadah terbesar hari ini adalah menyembelih hewan kurban. Itu hanya sebagian kecil dari harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karenanya pelaksanaan perintah Allah berupa menyembelih hewan kurban adalah perwujudan ketaatan kita kepada Allah dan ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita dari kekikiran diri kita, agar kita menjadi hamba yang dermawan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betapa
teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah penantian yang cukup panjang, bahkan begitu panjang, beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Ketika Allah mengabulkan doanya dengan menganugerahkan kepadanya seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Dan ketika putranya sudah mulai menginjak remaja, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat bagaimana reaksi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mendapatkan perintah itu, beliau mengatakan kepada putranya sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dalam peristiwa ini kita melihat antara dua generasi yang sangat berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam generasi tua dan putranya Ismail alaihissalam generasi yang sangat jauh usianya. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Nabi Ibrahim berhasil mengajarkan tauhid kepada putranya sehingga menumbuhkan ketaatan yang sangat luar biasa. Dari dialog ini kita melihat betapa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka melaksanakannya itu beliau mengutarakannya kepada putranya, dan sambutan dari putranya sungguh luar biasa. Beliau pun menyanggupi dan mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bapaknya, karena dia menyadari bahwa ayahandanya adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi mendapatkan jawaban sang putra tercinta, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang kita dambakan. Kita mampu mewariskan nilai-nilai ketakwaan, mewariskan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan kita kepada generasi sesudah kita, terutama putra dan putri kita. Mudah-mudahan dengan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah yang kita lakukan ini, semua itu akan berdampak kepada terwariskannya nilai-nilai iman dan takwa kita kepada generasi selanjutnya. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عدن إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه وتابعين